Sobat Dukcapil, kali ini Intan telah bersama dengan Ibu Reza Santa atau akrab disapa dengan Ibu Eca. Pagi Bu Eca. Halo, pagi. Bu Eca ini selaku Ketua Tim Kerja di bidang kelahiran dan kematian ya Bu? Yep. Bu Eca lagi ngapain sih Bu? Kok fokus banget kayaknya ngadep Ini isi? iya, kita lagi pendataan persil. Pendataan persil tuh gimana Bu? Iya, jadi memang banyak kan di satu alamat rumah itu yang banyak kakaknya. Oke. Kan nggak mungkin ya, misalnya rumahnya berapa kali berapa, tapi secara database ada 10 kepala keluarga. Ini kepala keluarga ya, bukan anggota. Kalau kepala keluarga misalnya kepala keluarganya ada 5, masing-masing kepala keluarga ada 2 anggotanya, berarti kan udah 10 orang nih di dalam. Nah itu kan rasanya seperti nggak mungkin ya. Nah otomatis ini kita mengundang kelurahan dan kecamatan, kita mau konfirmasi bagaimana keadaan di wilayah tersebut. Ada beberapa yang memang di dalam satu alamat itu sekitar 9-10 kakak, ternyata memang kenyataannya itu adalah pondok pesantren. Nah kalau pondok pesantren kan memang kemungkinan ya, karena memang dia besar dan memang di situ ada beberapa kakak masih masuk akal karena memang kondisi persilnya gitu. Nah ini kita lagi identifikasi by alamat, by kakak, per kelurahan. Ada berapa data Mas? Kurang lebih satu kelurahan tuh 1.500 kakak kepala keluarga. Nah ini kita mau konfirmasi. Oke, nah kalau misalnya di dalam satu alamat itu memungkinkan lebih dari 5 kakak itu di tindak lanjutnya seperti apa Bu? Nah ya nanti kita konfirmasi ke kelurahan. Kalau memang setelah disurvei itu memang semua kakak yang tercantum di alamat itu memang ada, ya dijelaskan. Khawatirnya kan ada yang mungkin kepala keluarga tersebut ada yang sudah meninggal atau yang sudah pindah tapi belum terupdate database-nya. Nah ini kita update database-nya. Jadi kalau memang keterangan pindah, ada alamat baru nih, kita tuliskan alamat baru. Karena banyak yang di lapangan tuh beberapa sudah meninggal tapi belum lapor mungkin dan masih tercatat aktif. Jadi kita benar-benar cleansing ya, membersihkan data by masing-masing kelurahan. Jadi di ini ya Bu ya, diupdate data kependudukannya ya Bu dari pihak Dukcapilnya langsung. Ada kelurahan, ada teman-teman dari Cipta Karya juga. Ada Cipta Karya. Dari pemerintahan, karena kan ada peta juga, ada ternyata ada jalan yang memang belum ada alamatnya ya Mas ya. Ada jalan yang memang belum ada alamatnya. Jadi memang di peta itu sudah terlihat. Jadi dia ada gang tapi memang nggak ada alamatnya. Nah ini kita sama-sama konfirmasi. Jadi datanya tuh dilengkapin lah. Jadi dari Dukcapil, Cipta Karya sama kelurahan ya. Pemerintahan. Oke, makasih Bu Eca. Masih banyak Bu yang mau dicek. Baru 8 kelurahan dari berapa kelurahan? Baru 2 kecamatan dari 3 kecamatan hari ini. 2 kecamatan dari 3 kecamatan. Makasih Bu Eca atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Oke, kita sekarang geser ke ini salah satu perwakilan dari kelurahan. Bapak mohon izin, Bapak dari kelurahan mana? Dari Kelurahan Manyar-Sabrangan. Manyar-Sabrangan. Oke. Nah, di sini untuk pendataan warganya ya, Pak? Atau bagaimana? Pendataan warga yang terindikasi ada 4 kakak dalam satu alamat. Ada 4 kakak dalam satu alamat. Ini kita cek memang banyak. Saya sampaikan Bu Eca tadi bahwa ada yang memang 4 kakak itu ternyata masih keluarga. Baik. Dan tinggal di situ. Baik. Memang rumahnya agak besar sih kalau dipakai untuk keluarga besar ya. Iya, ada yang sudah berkeluarga. Jadi dimungkinkan seperti itu. Tapi ada juga yang sudah meninggal ternyata. Jadi diupdate data kependudukannya ya Pak ya. Nah ini apa nih Pak? Ini peta. Peta nanti kita sesuaikan dengan alamat di situ. Mungkin ada yang satu alamat itu ternyata harusnya itu pakai alamat sendiri. Jadi ada yang nomornya dari depan ya, misalkan 54. Semuanya sampai belakang itu 54. 54 A, B, C, D ya. Nah, harusnya kan kalau ada jalan ya dibuatkan jalan. Dibuatkan alamat gitu ya. Jadi ini bisa menambah alamat baru Pak sekaligus. Kemungkinan bisa. Oh iya, Bapak namanya dengan atas nama siapa? Pak Dwi dari Kelurahan Manyar-Sabrangan. Baik, makasih banyak Pak atas waktunya.
Halo Sobat Dukcapil, kali ini Intan telah bersama dengan Kepala Disdukcapil Kota Surabaya, yakni Bapak Edi Kristianto. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Pak Intan. Pak Edi, hari ini dan juga kemarin itu ada giat DES ya Pak ya. Boleh dijelaskan Pak apa tujuan DES dan apa kegiatan DES itu sendiri? Jadi DES ini adalah untuk melakukan validasi sekaligus verifikasi terkait dengan ternyata di data kependudukan itu ada satu alamat yang isi KK-nya itu lebih dari satu orang, ada 2, 3, 4, bahkan ada 100, ada 2.800 itu ada. Nah ini kita verifikasi kondisi faktualnya seperti apa. Nah untuk satu alamat, kalau memangnya itu di situ itu terdapat satu rumah dan ada beberapa KK, misalnya ada 7 KK atau 8 KK lah misalnya, tapi ternyata yang tinggal di situ itu cuma 3 KK, berarti yang 5 KK ini itu kita cari di mana. Kalau belum ketemu, itu nanti kita ajukan untuk dilakukan penonaktifan. Artinya bukan berarti KK-nya atau dokumen kependudukannya dihapus, tidak. Artinya ketika orang itu nanti akan memanfaatkan dokumen kependudukannya, nanti akan kita tanya, you tinggal di mana, kamu sekarang tinggal di mana? Oh di sini, di sini. Hasil pengecekan teman-teman kelurahan dan kecamatan tidak ada. Oh sudah pindah di sana. Kalau sudah pindah di alamat yang baru, ya mereka kita arahkan untuk pindah ke alamat baru, sehingga dokumen kependudukannya dengan faktual dia ada posisi dirinya itu adalah sesuai. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah ketika itu ditemukan memang betul alamatnya ada, terus nomor gangnya ada, nomor rumahnya ada. Nah ternyata di situ ada beberapa rumah gitu loh ya. Misalnya contoh seperti Keputaran Panjunan 3 nomor 66 gitu ya. Ternyata di situ ada 30 rumah dan alamatnya satu. Nah ini harus kita kasih kode unik. Nah tentunya ini adalah kesepakatan antara ketua RT RW yang difasilitasi oleh lurah dan camat. Jadi misalnya kita tambahi Keputaran Panjunan 3 nomor 66 A, B, C dan seterusnya. Artinya antara rumah yang satu dengan rumah yang lain itu alamatnya nggak sama gitu. Alamatnya ada pembedanya unik gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah ada alamat yang memang tidak ada gangnya, tidak ada nomornya. Contoh itu adalah di Warugunung, itu ada 2.874 kepala keluarga itu ya. Ternyata memang di situ sudah ada beberapa gang yang masuk dan gang itu bercabang lagi, tapi alamatnya sama, Warugunung. Nah ini kita minta kepada ketua RT, RW, camat dan lurah untuk melakukan musyawarah yang masuk gang ini itu disebut jalan apa, misalnya Warugunung gang 1, gang 2, gang 3 ditentukan. Nah usulan-usulan musyawarah kesepakatan itu nanti akan diolah oleh teman-teman DPR KPP. Nah, jalan baru itu yang belum ada gang, belum ada nomor, nanti akan dikeluarkan dalam bentuk surat keputusan wali kota itu, sehingga di KK itu di dokumen kependudukan kita tidak ada orang yang alamatnya sama sampai ribuan seperti itu gitu ya. Karena tidak masuk akal juga ya Pak ya, sampai ribuan orang tinggal di satu alamat. Nah untuk melakukan validasi data ini Disdukcapil melibatkan siapa saja Bapak? Jadi kami melibatkan di PRKPP atau Dinas Cipta Karya, terus bagian pemerintahan, terus kami Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terus tentunya dengan camat dan lurah terkait. Itu ya, kami melibatkan dan lurah dan camat nanti ketika untuk menentukan tadi yang kedua dan ketiga nanti ya harus musyawarah dengan mengundang ketua LPMK, RT RW setempat itu. Baik, apa harapan Dukcapil ke depannya dengan adanya program DES ini Pak? Jadi atau giat DES? Harapan kita adalah ke depan itu kita semakin tertib kependudukan ya, tertib kependudukan, sehingga termasuk alamat ini setiap orang itu unik dan tidak ada alamat sama. Bahkan kalau kita melihat Kodratullah aja, sidik jari kita itu tidak ada yang sama.
Walaupun dari kejauhan sama, tapi sebenarnya sidik jari orang yang satu dengan orang yang lain itu nggak sama. Masa alamat kita orangnya, keluarganya berbeda, alamatnya sama. Nah ini makanya kami mohon bantuan kepada warga masyarakat untuk membantu program ini, sehingga di data kependudukan kita ini akan betul-betul unik dan identik sesuai dengan alamat dan nomor rumah sepersil masing-masing. Baik, jadi sesuai dengan kondisi faktual di lapangan seperti apa. Baik, terima kasih Bapak. Oke, Mbak Intan, matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih. Baik Sobat Dukcapil, sekian reportase kali ini. Sampai jumpa di reportase selanjutnya.